Selamat sore pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 13 Juli 2023 bersama saya Hafiz Eko. Saya Dara Putri Noval. Ini sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, AKBP Akhiruddin Hasibuan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan baru siang tadi sebagai terdakwa atas dugaan pembiaran anaknya melakukan penganiayaan. Dalam sidang beragendakan pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum tersebut terdakwa AKBP Hasibuan dijerat pasal 351 ayat 2 KUH Pidana Junto pasal 56 ayat 2. Akhiruddin Hasibuan merupakan ayah dari Aditya Hasibuan, terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap korbannya Ken Admiral. Penganiayaan yang dilakukan Aditya turut menyeret ayahnya hingga kepolisian daerah Sumatera Utara memecat Akhiruddin secara tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik. Felix Ginting selaku jaksa penuntut umum mengatakan terdakwa Akhiruddin dinyatakan dengan sengaja turut membantu dalam penganiayaan terhadap Ken Admiral pada Desember tahun 2022 lalu. Akhiruddin membiarkan penganiayaan yang dilakukan anaknya dan melarang atau menghalangi rekan korban untuk melerai penganiayaan. Dakwaan yang dibacakan tadi sudah sama kita dengar. Yang pertama primer, melanggar pasal 351 KUHP Junto pasal 56 ayat 2 KUHP, subsidiar melanggar pasal 351 KUHP Junto pasal 56 ayat 2 KUHP, atau kedua melanggar pasal 335 ayat 1 KUH pidana. Nanti untuk sidang nanti kan di hari Senin nanti kita hadirkan saksi Bang, biar kita dengar bersama-sama. Majelis Hakim tadi berpendapat agar 2 atau 3 saksi yang kita hadirkan. Saksi mungkin nanti korban ya Bang ya, korban yang utamanya. Oke. Penasihat hukum terdakwa Joko Sitomeang mengatakan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU. Joko Sitomeang menyatakan ada dakwaan jaksa yang tidak sesuai, namun akan dibuktikan dalam persidangan. Dari dakwaan ada beberapa kejadian yang tidak sesuai sebenarnya. Namun kita tidak mengajukan eksepsi karena kan nanti kita fokus kepada pembuktian saja. Kita pembuktian pada pokok perkara baru lebih efisien menurut kita, makanya kita tidak mengajukan eksepsi. Bang, salah satu tidak sesuai apa tadi? Ada beberapa kejadian karena klien kita kan lebih dominan disangkakan pasal 56, memberikan kesempatan. Jadi ada beberapa tahapan kejadian itu tidak seperti itu. Dan nanti di persidangan akan kita buktikan bahwa Pak AH ini tidak memberikan kesempatan. Dan dia pun kan jam 2.30, posisi sudah tidur. Begitu dia keluar, mungkin belum normal itu. Namanya juga bangun dini hari ya kan. Lebahnya penjagaan piket tahanan Polsek Padang Hilir, Polres Tebing Tinggi, membuat 4 tahanan kasus pencurian dan pemberatan kabur dengan merusak fasilitas ruang tahanan. Kaburnya keempat tahanan tersebut diketahui 4 hari setelah waktu kejadian, saat petugas melakukan pengecekan pada Selasa lalu. Terkait hal ini, pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi melalui Kasih Humas AKP Agus Arianto membenarkan adanya tahanan kabur di Polsek Padang Hilir, Polres Tebing Tinggi. 4 tahanan tersebut berinisial AT, RA, Z, dan PS, yang merupakan warga Tebing Tinggi dalam kasus pencurian dan pemberatan. Saat ini tim gabungan masih mencari keberadaan para tahanan yang kabur tersebut. Kurangnya pengawasan oleh petugas piket tahanan pada saat kejadian menjadi perhatian masyarakat. Evaluasi sistem keamanan perlu dilakukan secara berkala agar kejadian tersebut tidak terulang kembali yang berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan kembali mengamankan pelaku begal pada Rabu malam. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, petugas Polres Pelabuhan Belawan mengamankan Sandran alias Sabron. Pelaku diamankan di kediamannya di Kelurahan Kampung Kurnia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.
Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur karena pelaku mencoba melawan saat ditangkap. Pelaku mengaku sudah 7 kali beraksi merampas harta benda korbannya dengan cara kekerasan, bahkan tidak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon mengatakan sebelumnya petugas telah mengamankan 4 komplotan begal yang sering melakukan aksinya di kawasan Jalan KL Yosudarso. Aktifnya dia bersama teman-temannya ya melakukan perampokan ataupun begal kepada para pejalan kaki khususnya di jam-jam subuh ya, seperti kemarin pelakunya adalah pedagang sayur yang menaiki sepeda motor dan becak, kemudian dibacok tangannya, urat tendonnya putus dan kemudian kemarin sudah kami bawa ke rumah sakit dan yang bersangkutan melarikan diri. Nah, sore hari ini Kanit Reskrim Polsek Belawan sama Kasat Reskrim berhasil mengamankannya dan sudah kami berikan tindakan tegas terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kelima pelaku diamankan di Polres Pelabuhan Belawan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, tim Reskrim Polres Tapanuli Tengah membekuk pelaku pembegalan sadis terhadap penjual madu di Jalan Lintas Sibolga, Tapanuli Tengah. Salah satu pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa Banja Rahor mengatakan kedua pelaku berinisial RH dan AY ditangkap petugas Reskrim Polres Tapanuli Tengah di kediamannya masing-masing di Kelurahan Aek Tolang. Menurut Kapolres Tapanuli Tengah, saat ini korban berinisial Adrian Sinaga masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga. Akibat tangan sebelah kiri dan wajahnya mengalami luka serius akibat dianiaya pelaku. Peristiwa pembegalan yang dialami pedagang madu hutan di Jalan Lintas Sibolga, Tapanuli Tengah itu terjadi ketika kedua pelaku berpura-pura hendak membeli madu korban, serta meminjam handphone milik korban. Korban sendiri sempat menolak permintaan pelaku yang hendak meminjam handphone milik korban. Kesal lantaran permintaannya ditolak korban, pelaku kemudian merampasnya. Namun aksinya itu mendapat perlawanan dari korban hingga akhirnya kedua pelaku mengeluarkan pisau dan menyerang korban. Usai menyerang korban, keduanya pun kabur meski sempat dikejar warga sekitar lokasi kejadian. Tersangka mereka melakukan pencurian ini untuk nanti dijual dan untuk hasil jualnya dari HP tersebut mereka akan berfoya-foya. Pasal yang dipersangkakan dari kedua tersangka ini yaitu pasal 365 ayat 2 kedua dan keempat dari KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kini kedua pelaku masing-masing berinisial RH dan AY dijebloskan ke dalam sel Mapolres Tapanuli Tengah dan keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Untuk mencegah peredaran narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tebing Tinggi melakukan razia di beberapa tempat hiburan malam, karaoke, dan sejumlah warung internet. 41 orang pengunjung karaoke dan warung internet terjaring razia setelah dilakukan tes urin di tempat satu persatu. Hasilnya 10 orang dinyatakan positif amfetamin dan metapetamin, sedangkan 31 orang lainnya dinyatakan negatif. Kepala BNNK Tebing Tinggi Alexander Suki mengatakan 10 orang tersebut langsung dibawa ke kantor BNNK untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pendalaman untuk mengetahui dari mana barang narkotika yang mereka pakai dan sejauh mana keterlibatannya dalam peredaran gelap narkotika. Jadi dari 41 orang yang kita laksanakan tes urin dan 10 orang yang positif dan yang sudah kita amankan dan kita bawa ke kantor BNN Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya tindak lanjut dari ke-10 orang itu kita laksanakan pendalaman, dalam artian kita berinterogasi untuk menanyakan apakah mereka ini penggunaannya barangnya dari mana dan sejauh mana keterlibatan dia di dalam penyalahgunaan narkoba ini. Kini 10 pengunjung lokasi hiburan malam yang positif narkotika diamankan di ruang tahanan kantor BNNK Kota Tebing Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Polrestabes Medan menggelar operasi Patuh Toba 2023 menyasar pengendara yang tidak taat aturan dan kelengkapan peralatan saat berkendara.
Guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan lalu lintas dan kelengkapan surat kendaraan bermotor, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan telah menggelar Operasi Patuh Toba 2023 sejak Senin lalu. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan dan dilakukan di sejumlah titik yang dianggap rawan pelanggaran pengendara bermotor di Kota Medan. Tak hanya melakukan teguran dan penindakan, petugas juga akan membagikan brosur kepada para pengendara yang berisikan aturan berkendara yang baik dan benar. Hal ini dilakukan guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi akibat pengendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas serta tidak lengkapnya peralatan saat berkendara. Sebelumnya, kepolisian juga telah melakukan sosialisasi lewat media sosial hingga memasang spanduk yang tersebar di berbagai titik di Kota Medan. Dengan digelarnya Operasi Patuh Toba ini, masyarakat diminta lebih mematuhi peraturan lalu lintas, mengingat kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyumbang angka kematian terbanyak. Seorang bocah perempuan berusia 6 tahun warga desa Penungkiran Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, meninggal dunia setelah digigit anjing. Setelah 2 hari menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Deli Serdang, korban menghembuskan nafas terakhirnya dan dikebumikan di pemakaman desa Penungkiran Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Menurut sang kakek, pasangan Sembiring, saat dibawa berobat cucunya yang bernama Gracia Keila Putri Depare tidak diberikan suntikan anti rabies. Ia mengatakan SOP untuk penyuntikan obat anti rabies dilakukan setelah 14 hari digigit anjing, sementara anjing yang menggigit korban dalam kondisi sehat sehingga korban tidak diberikan suntikan rabies oleh petugas kesehatan. Setelah 14 hari, anak tersebut mengalami demam tinggi dan dirawat kembali ke Puskesmas Talun Kenas, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Malangnya, setelah 2 hari dirawat, Gracia tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Masalah artinya penanganan tanggapnya orang kesehatan mengenai kesehatan khususnya pada kita masyarakat, karena setahu saya sebenarnya harusnya kemarin itu begitu digigit seharusnya diusahakan obat di mana baru ketemu ke situ, paling enggak dirujuk kami langsung ke Pakam, mungkin orang Pakam rumah sakit umum bisa mengusahakan obat. Ini ternyata disuruh menunggu terus, ternyata kabar-kabar sampai ada sampai 14 hari. Nah, jadi terakhir 14 hari itu dia asumsinya pula bahwasanya 14 hari itu mungkin sudah nggak ada lagi tanda-tanda gejala rabies. Ya, jadi mungkin di situ kurasa asumsinya tidak ada lagi untuk menangani atau mengusahakan obat. Kepala OPT Puskesmas Talun Kenas Dr. Hendrik Sabungan Tambunan mengatakan pihak Puskesmas bekerja berdasarkan SOP. Obat rabies tidak tersedia di Puskesmas Rawat Inap Talun Kenas, hanya di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Diobati, dikasih obat, dan memang pada waktu itu belum dilakukan penyuntikan anti rabies karena menunggu dari SOP yang kami punya itu anjing ketika sudah menggigit dia harus dikarantina selama 14 hari. Nah, setelah proses 14 hari apabila anjing tidak menunjukkan gejala dia terkena rabies, maka pasien atau si anak yang tergigit tadi itu terbebas dari rabies. Namun ketika anjing menunjukkan gejala rabies, maka dan biasanya anjing yang sudah menggigit itu yang terkena rabies dia mati, anjingnya mati, maka si anak akan kita suntikan anti rabies. Namun pada saat itu anjingnya yang diamati, yang dipantau masih dalam keadaan kondisi sehat. Keluarga korban menganggap SOP yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tidak tepat karena menunggu terjangkit dulu baru disuntik. Seorang warga menderita kanker lidah ganas sudah 1 tahun terakhir berobat secara tradisional dikarenakan tidak ada biaya dan saat ini sangat membutuhkan bantuan pemerintah dan juga para dermawan agar dapat berobat ke rumah sakit. Surono, warga desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menderita kanker lidah ganas. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi Suryono yang sangat kekurangan biaya ditambah dengan iuran BPJS yang menunggak pembayaran.
Oleh karena itu, untuk melunasi iuran BPJS-nya yang tertunggak agar bisa digunakan kembali, perlu uluran para dermawan sehingga Surono mendapat perawatan medis yang maksimal. Penyakit yang dialami Surono berawal dari Surono mengalami sakit gigi dan dicabut di rumah sakit. Setelah cabut gigi, kondisinya mulai membaik, namun berselang beberapa bulan, Surono kembali mengeluhkan sakit bagian gigi dan menjalar sakitnya di bagian lidah. Istri Surono, Wasi, mengatakan setelah beberapa bulan cabut gigi, suaminya mengeluhkan sakit di bagian lidah dan semakin lama bertambah parah. Kemudian Surono dibawa berobat ke rumah sakit swasta dan hasil diagnosa dokter, Surono mengalami sakit kanker lidah ganas. Namun dikarenakan tidak memiliki biaya, Surono terpaksa kembali dirawat di rumah dengan mengkonsumsi obat herbal. Awalnya katanya kegesek gigi yang tunggaan tajam itu digesek, udah giginya dicabut, katanya enakan, cuman kok makin lebar gitu bang, makin lebar, makin luka di bawah lidah. Tapi memang nggak pernah dibak rasa, kerja terus, nanti kalau minum obat gitu aja. Kami ambil tindakan yang pertama, bisa sembuh nggak dok? Mudah-mudahan dokter bilang, ya semua itu kan atas izin Allah bang, ya mudah-mudahan bisa sembuh dengan cara ini kan gitu. Kalau ini ya saat ini seperti inilah bang kondisinya, karena kan masih dalam penanganan dokter juga selama seminggu, nanti kami kontrol selama 1 bulan ke depan. Surono saat ini sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan. Bagi para dermawan yang berkenan membantu dapat langsung datang ke rumahnya yang berada di Dusun 3 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu pemirsa, wabah lalat yang menyerang pemukiman warga di Dusun 3 Desa Sukadamai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, membuat warga resah. Ribuan lalat ini kerap muncul pada saat para peternak panen ayam broiler, namun tidak didukung dengan membersihkan kandang secara berkala. Wabah lalat mulai menyerang pemukiman masyarakat hingga mengganggu aktivitas warga, khususnya bagi para pedagang makanan, yang harus lebih memperhatikan kebersihan hidangan mereka. Selain itu, jumlah lalat yang sangat banyak masuk ke dalam rumah warga dan mengganggu aktivitas. Salah seorang warga mengatakan, meskipun wabah lalat ini belum menularkan penyakit, namun warga berharap aparat desa maupun kabupaten dapat segera mengambil sikap untuk membasmi wabah ini. Warga sekitar bang, lalat di sini udah sangat meresahkan bang. Bahkan ada warga tadi ngaku mereka lagi makan pun lalat itu udah nyerang ke nasi. Jadi istilahnya rezeki itu udah dimakan lalat duluan bang. Warga di sekitar sini berharap agar masalah lalat ini bisa segera diatasi lah bang, supaya masyarakat pun yang berdagang bisa nyaman gitu kan bang. Nah nanti kadang warga sini duduk gini pun udah lalat di wajah-wajah mereka gitu bang. Jadi itulah supaya masalah lalat ini bisa segera diatasi bang. Seorang wanita paruh baya di Kabupaten Tapanuli Selatan menderita penyakit kulit di bagian wajahnya selama puluhan tahun. Ironisnya, akibat keterbatasan biaya, penyakit tersebut menggerogoti wajah hingga membusuk. Di kediaman semi permanen yang berada di Desa Pargarutan Tonga, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan ini, seorang wanita paruh baya mengalami nasib yang malang. Emma Sari Siregar, wanita yang kini berusia 57 tahun tersebut, menderita penyakit kulit di bagian wajahnya selama puluhan tahun. Penyakit tersebut bermula saat Emma yang masih remaja mendapati jerawat di bagian pipi kirinya. Melihat hal tersebut, orang tua Emma kala itu memencet jerawat, namun naas bekas luka pada jerawat tersebut membuat infeksi pada wajahnya. Alhasil pihak keluarga berusaha mengobati penyakit yang dideritanya tersebut. Lantaran keterbatasan biaya, pihak keluarga hanya dapat membawa Emma berobat jalan. Setelah berpuluh tahun berlalu, penyakit yang diderita kian parah. Tepatnya pada tahun 2021, luka pada wajah Emma kian parah hingga membuat wajahnya membusuk, bahkan mengeluarkan bau tidak sedap. Pihak keluarga berharap ada dermawan yang dapat membantu biaya pengobatan ke rumah sakit. Ini terakhir yang makin parahnya ini? Inilah terakhir ini. Kapan itu? 2 tahun ini. 2 tahun terakhir ini. Udah pernah kita bawa berobat ke mana? Udah. Kemana kita bawa? Puskesmas. Rumah sakit umum. Hasil diagnosa dokter apa seperti apa?
Nggak ada di belakang. Spesial kulit. Kayak gitulah sakit aja kayak gitu bilang. Sakit aja. Bisa. Terakhir berobat Bu kapan Bu? Berobatnya terus tapi pelah aja. Gimana Bu? Resep dokter aja ya? Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tengah melakukan koordinasi terkait guna membahas bantuan terhadap warganya tersebut. Pak Bupati juga telah memerintahkan kepada Dinas Sosial, Kadis Sosial dan Kadis Kesehatan supaya juga istilahnya ikut juga melihat kondisi ibu ini supaya dapat menentukan apa kira-kira yang akan tindak lanjut dari penyakit yang diderita oleh Ibu M ini. Sekedar informasi, tadi kami sudah bincang-bincang dengan aparat desa kita, Pagarutan Tonga, Bapak Mahmud. Ibu ini memang kalau di anggaran cuma menerima BPNT, bantuan pangan dan tunai. Pihak keluarga berharap penyakit yang diderita Emma dapat diangkat dari tubuhnya setelah nantinya mendapatkan perawatan serius. Dengan mengkonsumsi 2 buah telur ayam setiap hari pada anak-anak yang mengalami gangguan masa pertumbuhan atau stunting, diharapkan mampu menjadikan anak yang cerdas sebagai penerus bangsa di masa mendatang. Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat hingga seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Pemerintah daerah saat ini gencar melakukan upaya penanganan stunting, salah satunya dengan membagikan telur ayam kepada balita. Dengan adanya intervensi dalam penanganan stunting, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi balita dan terwujudnya generasi cerdas. Program Cukup 2 Telur yang dikampanyekan secara serentak di seluruh Indonesia diharapkan mampu menekan angka stunting pada balita. Telur dipilih menjadi sumber protein hewani yang dianggap paling terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kandungan protein pada telur juga memenuhi sebagian kebutuhan nutrisi anak selama masa pertumbuhan sehingga penanganan stunting dapat diatasi dengan baik di Indonesia. Sementara itu, pemirsa, surat edaran KPU RI tentang perpanjangan perbaikan dokumen persyaratan bacalek yang diajukan parpol berlaku bagi parpol yang telah melakukan perbaikan atau mendaftarkan perbaikan di hari terakhir pada tanggal 9 Juli lalu. Dalam surat edaran KPU RI dijelaskan mengenai perpanjangan perbaikan dokumen persyaratan bacalek yang diajukan parpol hingga tanggal 16 Juli dan menjelaskan parpol yang telah mengajukan perbaikan persyaratan bacaleknya pada hari terakhir perbaikan di tanggal 9 Juli 2023 serta parpol yang datang mengisi pendaftaran di hari terakhir. 15 parpol yang mengajukan perbaikan di hari terakhir, 1 partai politik Partai Kebangkitan Nusantara mengisi pendaftaran untuk melakukan perpanjangan perbaikan, sementara 2 parpol yang tidak melakukan perbaikan di hari terakhir, yakni Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda. Kedua partai dapat mengajukan perbaikan di masa perpanjangan perbaikan dokumen. Fuad Hasan Lubis menambahkan, dalam masa perpanjangan ini, parpol hanya melakukan perbaikan bukan untuk mengganti bacaleknya. Surat dari KPU, surat dinas atau surat edaran dari KPU Republik Indonesia nomor 700, di situ disebutkan bahwa bagi partai politik yang kemarin dalam pengajuan perbaikan masih ada yang TMS atau perlu diperbaiki, maka diberikan kesempatan untuk diperbaiki. Tapi tidak boleh mengganti calon. Orangnya harus tetap sama tapi bisa diperbaiki. Tapi ini hanya berlaku untuk partai politik yang sudah mengajukan perbaikan di masa pengajuan perbaikan yang berakhir di tanggal 9 Juli kemarin. Pemirsa, salah satu jenis ikan budidaya yang memiliki peluang untuk dikembangkan yaitu ikan mujair sebagai metode konvensional berpeluang memiliki keuntungan.
Ikan mujair atau yang memiliki nama latin Oreochromis mosambicus adalah salah satu komoditas perairan tawar yang perkembangbiakannya relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Peluang budidaya ikan mujair masih terbuka karena peminatnya di pasaran cukup tinggi. Ikan ini menjadi salah satu sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat, baik di kota maupun di desa. Biasanya ikan mujair ini diolah dengan cara digoreng, dibakar, dipepes, dan sebagainya. Selain itu, cara budidaya ikan mujair termasuk mudah karena memiliki sifat yang cepat beradaptasi dan mudah berkembang biak, sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan, seperti halnya penduduk desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, mulai memanfaatkan lahan mereka untuk budidaya ikan mujair di kolam darat. Salah seorang pemilik kolam Huta Julu mengatakan, cara budidaya ikan mujair tidak sulit untuk dilakukan oleh pemula. Biasanya kolam ikan mujair memanfaatkan lahan dengan luas sekitar 500 hingga 1000 meter bujur sangkar. Dalam pembuatan pematang kolam hendaknya dibuat dengan kokoh dan kedap air dengan lebar sekitar 50 cm. Adapun kedalaman air kolam dibuat antara 70 hingga 150 cm untuk mencegah masuknya air luapan saat hujan turun, serta buat pula parit yang mengelilingi kolam. Jika telah selesai, langkah selanjutnya yaitu mengeringkan kolam selama beberapa hari. Ya, saat ini masih perencanaan. Rencananya ini mau dibikin kolam jair. Nah, cuman kita untuk masa kedepannya belum kita tahu hasilnya karena masih tahap belum tahu hasilnya gimana. Ini masih percobaan itu di sana karena luasnya belum pakai ukuran lah kan. Nah, ya memanfaatkan lahan. Itulah intinya daripada kosong kan. Nah, kalau yang kita pelajari dari orang ya sekitar 5 bulan 6 bulan Pak. Makanya kita belum menjalaninya. Makanya ini tahap awal masih. Sementara itu pemirsa, budidaya ayam kampung atau ayam petelur yang dilakukan Mardi warga Marelan meraup untung puluhan juta rupiah. Bahkan bisnis yang dijalaninya ini hingga tembus ke sejumlah pasar di Kota Medan. Bisnis ayam merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Selain itu, juga dapat menstabilkan harga ayam di pasaran. Menurut Mardi, dalam sebulan peternak meraup untung sebesar 23 juta rupiah. Mardi yang merupakan peternak ayam kampung atau ayam petelur ini merupakan warga Jalan Kapten Rahmat Budin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan. Memanfaatkan halaman belakang rumahnya dengan beternak ayam yang ditekuninya hampir 5 tahun. Saat ini jumlah ayam kampung miliknya mencapai 300 ekor. Untuk memenuhi permintaan pedagang pasar tradisional di 21 kecamatan di Kota Medan dengan harga Rp60.000 per kilogram. Ia juga menjual anak ayam Rp13.000 per ekor. Kalau kita ini kan di PAM kita ini khususnya untuk penetasan. Dia per 5 hari itu kita bisa rata-rata sekitar 300 ekor. Nah 300 ekor itu kalau kita jual per ekornya 13.000, satu box itu kan isinya 100, jadi 1.300.000 dikali 3 itulah. Nah kalikan 6 lagi kalau untuk 1 bulan gitu. Jadi 23 jutaan itu? Ya gitulah kira-kira kalaupun normal. Kadang kan kita ada terkendala di ayamnya sendiri, ada masanya dia nggak nelur gitu. Adanya ayam Mardi ini ya yang terutama meringankan beban masyarakat ya untuk 9 bahan pokok ini. Karena menjelang Lebaran Idul Adha, karena daging sangat melonjak, ayam potong pun sangat melonjak. Dengan ada bantuan ini ya, alhamdulillah terbantunya juga masyarakat. Dengan adanya peternak budidaya ayam ini, Mardi dapat menstabilkan harga daging ayam jelang Hari Raya Idul Adha. Saat ini harga ayam potong mencapai Rp40.000 per kilogram. Dengan adanya peternak budidaya ayam ini, selain dapat membuka lapangan kerja, juga dapat menstabilkan harga ayam dan telur ayam yang terus naik. Senang adanya warga memelihara ayam Mardi ini. Ini tentunya kita dukung, karena program kedepannya ayam Mardi ini untuk menstabilkan harga. Karena bentar lagi kan hari Lebaran Haji nih. Ya kan, kita perlu untuk menstabilkan harga bahan pokok, terutama daging ayam ini.
Keberadaan rumah makan gratis sangat membantu warga Deli Serdang, khususnya masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa. Warga antusias mendatangi rumah makan tersebut yang buka setiap hari sejak 4 tahun lalu. Beginilah suasana rumah makan gratis yang berada di Dusun 3 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat puluhan warga beramai-ramai mendatangi rumah makan tersebut dari sejumlah kalangan seperti abang becak, tukang ojek, anak-anak, dan ibu rumah tangga datang setiap harinya. Rumah makan gratis ini buka setiap harinya dari pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rumah makan yang didirikan komunitas bebas lapar ini telah buka sekitar 4 tahun lebih. Pemilik rumah makan, Rizal, mengatakan setiap harinya ia menyediakan 80 porsi makan dan minum untuk pengunjung yang datang. Kita awal mula, ini bukanya kan tahun 2019, ya kan, tanggal 13 Januari 2019. Jadi hampir 5 tahun di Januari, nanti 5 tahun. Waktu itu sekitar bulan Desember 2018, kita waktu itu lihat videonya rumah makan gratis yang Ciangsana Bogor punya Mas Aditya Prayoga. Saat itu kita lihat konsep yang seperti ini kok bagus gitu kan. Jadi kita kumpul sama teman-teman ya kan, sama teman-teman yang lain. Jadi kita sepakat untuk buat komunitas, namanya Komunitas Indonesia Bebas Lapar. Kalau biaya ini kan kita komunitas, jadi bisa dilihat di websitenya kita indonesiabebaslapar.com ya kan. Di situ tertera dari awal kita buka dulu tahun 2019 sampai sekarang itu udah ada laporannya. Jadi ada donatur, ada simpatisan, siapapun boleh. Ya kan, termasuk pemasukan pengeluaran semua itu boleh. Kalau misalnya mau ngasih sembako ya boleh, mau ngasih uang ya boleh, siapapun boleh. Salah seorang pengunjung rumah makan, Amir Sibarani, mengatakan rumah makan gratis ini sangat membantu warga yang kurang mampu dan menunya juga berganti-ganti setiap harinya. Kita yang saya ini istilahnya Bapak yang punya rumah makan gratis ini sudah menolong kami. Jadi udah terlalu puas lah kalau di sini. Cuman itulah udah banyak kami yang di sini makan, mau kadang nggak cuci piringnya. Itu aja modalnya Pak. Jam 12 lah tank di sini mulai kita. Nah tadi menunya apa aja Pak? Itu berganti-ganti Pak. Karena kita udah ya banyaklah kita menikmati vitaminnya, bergizi semua. Untuk pengunjung rumah makan gratis ini siapa saja boleh datang dari semua kalangan tanpa ada persyaratan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 14 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara Jumat 14 Juli 2023. Pada pagi hari, umumnya cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga hujan sedang yang disertai petir di wilayah pantai timur Sumatera Utara, yaitu di wilayah Langkat dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di Langkat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari, potensi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang disertai petir di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi titik panas atau hotspot tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 12 Juli 2023. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi tiba-tiba, yaitu hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan terjadinya genangan air, banjir, dan bencana hidrometeorologis lainnya.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah salah satu sistem pendidikan yang dapat menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain, dan berinteraksi dengan peserta didik yang reguler. Salah satu sekolah menengah atas yang sudah menerapkan program pendidikan inklusif di Sumatera Utara adalah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan hal inilah yang menegaskan hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat. Secara umum, pendidikan inklusif di Sumatera Utara masih memiliki sejumlah kendala. Namun berangkat dari undang-undang yang mengatur setiap sekolah wajib menerapkan pendidikan inklusif, membuat SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Deli Serdang sudah melakukannya dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski pada awalnya setiap guru memiliki tantangan dalam menerapkan pendidikan bagi para kaum disabilitas, khususnya tunarungu, namun berkat kerja keras dan kesabaran serta sistem belajar berbasis digital, penyelenggaraan pendidikan bagi siswa reguler dan berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan baik. Kepala sekolah menyebutkan, meski guru dalam menyelenggarakan pendidikan wajib memahami seluruh latar belakang siswa yang ada, hal itu dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh guru. Berkat keuletan yang dimiliki seluruh penyelenggara pendidikan, setiap anak berkebutuhan khusus dapat menerima semua pelajaran, bahkan yang luar biasanya, peserta didik yang berkebutuhan khusus bisa menjadi juara kelas. Dan yang lebih membanggakan, setiap tahunnya terdapat siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Ditunjuk oleh pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bahwa SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini menjadi sekolah inklusi satu-satunya di Sumatera Utara. Tantangan yang saya hadapi, khususnya stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus kita samakan dengan siswa-siswi yang tidak berkebutuhan khusus. Itulah tantangan yang kami hadapi. Kemudian yang kami dapatkan hasilnya dengan kerja keras dan kemauan guru-guru di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini, ya siswa kita yang berkebutuhan khusus, walaupun agak sulit menghadapi di dalam proses akademiknya, namun karena keseriusan guru-guru dan kemauan anak-anak yang inklusi, ya salah satu siswa kita dari SMA Negeri 2 Lubuk Pakam ini bisa menerobos perguruan tinggi ternama di Sumatera Utara, masuk ke perguruan tinggi negeri di USU Fakultas Sejarah melalui jalur undangan. Para peserta didik yang berkebutuhan khusus mengaku sangat senang bisa belajar di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dan berbaur dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus. Diakui para siswa yang berkebutuhan khusus mendapat perlakuan yang baik dari setiap teman-teman. Program pendidikan inklusif yang diterapkan di SMA Negeri 2 membuat setiap anak saling menghargai dan menerima adanya perbedaan dan kekurangan yang dimiliki setiap siswa. Selain itu, pendidikan inklusif juga menjadikan persaingan belajar semakin sehat dan setiap siswa berlomba untuk menjadi yang terbaik. Ada bullying tidak dari teman-teman? Tidak. Tidak ada apa? Tidak mampu karena baik sekali teman-teman. Bagaimana cara kamu kok bisa menjadi juara 1 di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam? Belajar bersatu. Mantap. Caranya ada guru-guru menolong membantu seperti kita berkebutuhan khusus untuk mendapatkan dan kita boleh menerima semua dari perkebutuhan normal.
Siswa tunanetra lainnya, Nomas Irawani Lase, mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian SMA Negeri 2 Lubuk Pakam karena memiliki teman yang bisa menerimanya dengan baik. Selain itu, ia juga mendapat dukungan dari sekolah untuk mengikuti sejumlah pelatihan membuat prakarya, membuat aneka kerajinan tangan yang dapat membantunya untuk menambah income guna kepentingan pribadinya. Ia berharap agar sekolah SMA Negeri 2 semakin maju dan siap mewujudkan generasi Indonesia yang unggul. Program pendidikan inklusif dan penerapan Merdeka Belajar juga menjadikan setiap siswa memiliki keahlian di luar pendidikan akademik, sehingga setiap siswa memiliki keahlian layaknya sekolah kejuruan. Pihak sekolah mengaku sangat bangga dengan kreativitas setiap peserta didik karena menjadikan anak lebih bertanggung jawab dan dapat mengisi waktu luang melakukan hal-hal yang bermakna bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Tingginya animo para peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum membuat pihak sekolah berharap kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan dengan penambahan anggaran. Mengingat sampai saat ini, setiap sekolah yang menjalankan program inklusif masih menggunakan dana BOS. Guna mengantisipasi kekeringan lahan agar produksi pertanian menjadi produktif adalah dengan membangun jalur irigasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengairan. Salah satu faktor yang menyebabkan petani tidak memperoleh hasil pertanian yang maksimal karena lahan pertaniannya tidak tersedia jalur irigasi yang memadai. Guna mewujudkan swasembada pangan di Sumatera Utara, saat ini pemerintah sudah membangun sejumlah bendungan yang dapat mengairi areal pertanian. Seperti di Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat bendungan Sungai Ular yang dibangun pada tahun 2013 lalu. Bendungan Sungai Ular ini terdapat 9 jalur, 5 jalur untuk mengairi kawasan Serdang Bedagai, dan 4 jalur lainnya lagi mengairi kawasan Deli Serdang. Bendungan Sungai Ular ini mampu memberikan air sebanyak 21.000 liter per detik, sehingga potensinya untuk lahan persawahan seluas 18.500 hektar dapat terpenuhi. Untuk memastikan jalur irigasi ini berjalan sesuai dengan fungsinya, pihak Kementerian PUTR dan Balai Wilayah Sungai bekerjasama untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan bendungan dari hulu hingga hilir agar keberadaannya dapat menjadikan lahan pertanian di wilayah Serdang Bedagai selalu mendapatkan kebutuhan air. Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi PUTR Serdang Bedagai, Hairul Fiatra, mengaku sampai saat ini keberadaan bendungan Sungai Ular memiliki fungsi yang sangat penting untuk mendukung keberadaan wilayah Serdang Bedagai sebagai lumbung padi kedua terbesar di wilayah Sumatera Utara. Meski saat ini masih terdapat sejumlah kawasan pertanian yang belum memiliki irigasi, hal ini akan menjadi masukan bagi pihaknya dan Balai Wilayah Sungai karena menjadi harapan dari seluruh masyarakat petani. Irigasi Sungai Ular ini memang di Kabupaten Serdang Bedagai ini sangat positif ya, artinya kita bisa mengairi sekitar 18.500 hektar yang tersebar di 6 kecamatan. Jadi sumber air dari daerah irigasi Ular ini memang dia dari Sungai Ular, itu mengairi persawahan-persawahan yang ada di Kabupaten Bedagai. Nah, ini memang bisa meningkatkan jumlah atau kuantitas pangan yang ada di Serdang Bedagai. Memang dalam hal ini Kementerian PUPR Balai Wilayah Sungai Sumatera II bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bedagai itu selalu meningkatkan jaringan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan sifatnya untuk menjaga supaya irigasi tetap dalam kondisi yang baik, sehingga pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai itu selalu melakukan koordinasi kepada balai dan provinsi. Pengamat jaringan irigasi Sungai Ular dari Balai Wilayah Sungai, Junaidi, mengaku selalu berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi untuk menjaga keberadaan bendungan sehingga mampu mengairi seluruh area pertanian di wilayah Serdang Bedagai. Untuk normalisasi sungai agar tidak terjadi pendangkalan juga menjadi perhatian penting agar distribusi air melalui bendungan ke jalur irigasi tidak mengalami kendala. Peningkatan jaringan irigasi untuk Balai Wilayah Sumatera II, di sini kami ada bantuan program SIMOP untuk 3 sub DI, yaitu daerah irigasi Pulau Gambar, daerah irigasi Buluh, dan daerah irigasi Perbongan yang pada saat ini sedang berjalan.
Dalam upaya peningkatan jaringan dan keberlanjutan bendungan ini, BWS itu sedang mengadakan operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Artinya agar kiranya jaringan irigasi ini tetap terjaga dan berkelanjutan untuk pelayanan irigasi kepada petani. Komisi Irigasi Sungai Priyatno mengaku sebagai perwakilan dari masyarakat, petani selalu berkoordinasi dengan pengelola sumber daya air dan irigasi PUTR dan pengamat jaringan irigasi dari Balai Wilayah Sungai, sehingga keberadaan bendungan untuk mengairi irigasi sejalan dengan fungsinya. Dikatakan saat ini masih terdapat sejumlah areal pertanian yang belum tersentuh irigasi, sehingga para petani masih mengalihfungsikan lahan persawahan untuk tanaman lain, padahal para petani sangat menginginkan agar lahan persawahan mereka dapat dilalui irigasi, sehingga dapat dilakukan cocok tanam padi. Ada persawahan di Desa Pulau Tagor yang memang sumber airnya tidak dari Bendung Sungai Ular, tetapi dari pre-intake Pulau Gambar. Itulah yang memang sampai saat ini pertaniannya masih kekeringan, Pak. Untuk normalisasi kita minta per setahun sekali. Yang kedua, harapan masyarakat untuk SS Pulau Gambar ini dan keseluruhan saluran tanah masih banyak. Jadi ke depan kita minta bantuan landing lah, bertujuan untuk memperlancar air ke petak tersier petani. Untuk mewujudkan swasembada pangan melalui tanaman padi, pemerintah melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi dan Balai Wilayah Sungai akan selalu bekerja sama untuk memastikan jaringan irigasi dapat mengairi seluruh lahan persawahan warga di Kabupaten Serdang Bedagai. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Saya Dara Putri Novalini mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.